Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Eva Karlifa dari kelas MA 221A NIM 2201059. Di sini saya akan sedikit menceritakan atau sedikit ceramah tentang apa itu arti ikhlas. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dengan sehat walafiat. Serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi orang yang paling sibuk dan paling peduli kepada umat ini. Semoga kita menjadi salah satu umat yang tercatat sebagai orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekaliannya, apakah selama ini kita pernah memperhatikan surat Al-Ikhlas? Ya, surat Al-Ikhlas bila diamati dengan seksama, darilah ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tidak ada satupun kita temukan kata ikhlas. Berbeda dengan surat An-Nas, di setiap ayatnya selalu ada kata An-Nas. Berbeda dengan surat Al-Falaq, di awal ayatnya ada kata Falaq. Pun demikian dengan surat-surat lainnya. Dari hal ini sepertinya kita mulai menyadari ikhlas itu tidak perlu ditulis, dikatakan, atau disampaikan, bukan? Tapi seringkali kita temui orang-orang yang berkata seperti ini, udah ikhlasin aja, udah ikhlaslah, aku nolongin kamu, dan lain sebagainya. Intinya, meskipun seseorang sedang mengakui bahwa dirinya ikhlas, tapi belum tentu hal itu benar-benar ikhlas. Loh, kok gitu? Karena Allah itu ya zuru ila qulubikum wa amalikum. Karena Allah itu melihat seseorang dari hatinya, amalnya yang ikhlas. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ikhlas itu artinya rela, tulus, dan murni dalam kehidupan yang singkat ini. Ikhlas adalah rahasia hati yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 14 yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Teman-teman yang berbahagia, pada ayat tadi ada kata mukhlisina lahuddin. Mukhlisin atau mukhlis artinya orang yang ikhlas. Mukhlisina lahuddin berarti orang ikhlas beribadah hanya kepada Allah, orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan senantiasa mengharapkan ridho Allah, bukan ridho teman, bukan ridho atasan, ridho tetangga, atau ridho makhluk lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah kita ikhlas saat beribadah kepada Allah semata? Tentu saja tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa meningkatkan kerelaan diri. Saat menuntut ilmu, contohnya saat membantu orang lain, kita harus ikhlas. Saat bersedekah, kita juga harus ikhlas. Nah, tadi kalau mukhlis itu cocoknya nama untuk laki-laki ya. Maka yang ini ada pula nama yang cocok untuk perempuan, Yafalisho, yang artinya orang yang ikhlas dalam beramal. Dari hadis, jatinya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa menyadarkan amalan maupun perbuatan hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata. Jika berharap atau ada embel-embel lain selain Allah, maka amalan tersebut ditolak. Apa contohnya? Contohnya kayak sholat pura-pura khusyuk agar dipandang sebagai pribadi yang soleh sama orang lain. Sedekah minta namanya disebut keras-keras agar dipandang oleh sebagai ahli sedekah. Padahal akhirnya amalan tersebut sia-sia. Maka dari itu, marilah kita senantiasa belajar menjadi orang ikhlas,
Meskipun nama kita bukan mukhlis atau khalisoh, tapi kita wajib memiliki perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beramal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup ceramah ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.